Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan keempat ini Bapak ketiga. Nah, pada pertemuan 4 ini tentang besaran turunan. Adapun besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Nah, besaran turunan ini banyak sekali, tapi yang Bapak sampaikan di sini ada 10, bisa kalian lihat pada tabel. Ada luas yang pertama itu didapat dari besaran pokok panjang kali lebar, maka satuannya meter kuadrat. Ada volume, penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Ada yang ketiga, massa jenis. Penjabaran dari besaran pokok massa dibagi volume, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan perpindahan dibagi waktu, satuannya meter per sekon. Yang kelima, percepatan. Penjabaran besaran pokok, kecepatan dibagi waktu, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, gaya. Penjabaran besaran pokok massa dikali percepatan, satuannya Newton N sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh, usaha, gaya dan gaya dikali perpindahan. Nah, satuannya di sini adalah joule. Yang kedelapan, daya. Penjabaran dari usaha dibagi waktu, satuannya adalah watt. Tekanan, penjabaran dari besaran pokok gaya dibagi luas, satuannya Pascal PA atau N per meter kuadrat. Momentum, penjabaran dari besaran pokok massa dikali waktu, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, ya baiklah, Bapak akan menjabarkan tentang besaran turunan. Yang pertama ada luas. Luas merupakan besaran turunan yang dihasilkan dari dua besaran panjang. Cara menentukan luas suatu benda dilakukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan panjang. Misalnya, untuk mengukur luas papan tulis dilakukan dengan mengukur panjang sisi vertikal bagian atas dan panjang dari sisi horizontal bagian bawah atau mendatar. Misalnya, sisi vertikal senilai 40 cm dan sisi horizontal senilai 60 cm. Maka besaran luas didapat dari 40 cm dikali 60 cm, hasilnya adalah 2400 cm kuadrat. Yang B, volume menunjukkan jenis besaran yang ditandai dengan perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Cara pengukuran besaran volume dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, benda berbentuk teratur. Pengukuran besaran volume benda yang berbentuk teratur dilakukan dengan mencari luas alas benda dan mengalihkannya dengan panjang benda. Misalnya, volume sebuah kubus yang memiliki luas alas 20 cm kuadrat dengan tinggi benda 60 cm, maka besaran volume yaitu luas alas dikali tinggi, yaitu 20 cm kuadrat dikali 6 cm kuadrat, dapatnya adalah 120 cm kubik. Selanjutnya, benda yang berbentuk tidak teratur.
Pengukuran volume benda yang bentuk tidak teratur dilakukan dengan menggunakan gelas ukur yang diisi dengan air atau zat cair. Misalnya, mengukur volume batu dilakukan dengan mengisi gelas ukur sebanyak 50 ml sebagai volume awal. Masukkan batu ke dalam gelas ukur dan lihatlah skala volume yang berubah, misalnya menjadi 70 ml sebagai volume akhir. Jadi besarnya volume batu yaitu volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 70 ml dikurang 50 ml. Dapatnya adalah 20 ml. Ya, yang C, konsentrasi. Konsentrasi ketika kamu mencicipi masakanmu kurang asin, kamu dapat menambahkan garam ke dalam masakan tersebut agar lebih asin. Semakin banyak garam yang ditambahkan, masakan akan terasa semakin asin. Besaran yang menyatakan banyaknya garam yang berada dalam masakan tersebut dinamakan konsentrasi, lambangnya K. Cara menentukan konsentrasi sebagai berikut. K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Contoh, Andi melarutkan 1 sendok makan 5 gram gula pasir ke dalam 1 gelas 250 ml air teh. Nah, caranya, konsentrasi gula dalam air teh sama dengan 5 gram dibagi 250 ml. 5 gram dikali 4 dapatnya 20 gram, 250 ml dikali 4 dapatnya 1000. 20 gram dibagi 1000 ini dijadikan liter dulu ya. Caranya 1000 dibagi 1000 karena mili ke liter naik 3 tangga, berarti dibagi 1000, berarti 1000 dibagi 1000 dapatnya 1. Nah, jadi kalau 20 dibagi 1 dapatnya 20. Nah, jadi 20 gram per 1000 ml itu sama saja dengan 20 gram per liter. Yang terakhir, yang D, laju pertumbuhan. Besaran laju pertumbuhan menunjukkan pertambahan tinggi tiap selang waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan diukur dengan mencari besaran panjang dan waktu. Sebagai contoh, pada pengukuran awal tinggi tanamanmu 10 cm dalam waktu 5 hari, tinggi tanamanmu menjadi 12 cm. Dengan demikian, laju pertumbuhan tanaman dapat dihitung sebagai berikut. Laju pertumbuhan yaitu dengan cara pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Nah, pertumbuhan tinggi tadi adalah tinggi terakhirnya 12 cm dikurang tinggi awalnya 10 cm, dapatnya 2 cm. Selang waktunya 5 hari, tinggal kita bagikan. 2 cm dibagi 5 hari dapatnya 0,4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman 0,4 cm per hari. Materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.